Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi, shalom. Sekali lagi shalom. Ya, puji nama Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita percaya bahwa setiap kita yang hadir saat pagi hari ini, kita adalah orang-orang yang bersuka cita. Berikan amin, haleluya. Hari ini adalah hari kelahiran Yesus Kristus. Kita merayakan betapa cinta kasihnya Tuhan dalam kehidupan kita. Dia baik dan selama-lamanya dia tetap baik. Kasihnya akan terus dilanjutkannya dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan pagi hari ini. Yang siap untuk merayakan kelahiran Yesus Tuhan. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi dia. Haleluya. Haleluya. Kami mengucap syukur ya Bapa. Sebab Engkau baik. Engkau adalah firman yang telah jadi manusia. Engkau hadir di dunia ini Tuhan untuk karya keselamatanmu. Terima kasih Yesus. Kami mau bersuka cita pagi hari ini. Sebab Engkau baik. Kasih-Mu senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Ini setiap kami Tuhan. Kami datang pagi hari ini. Apapun keadaan kami percaya. Damai sejahtera Kristus menyertai kehidupan kami. Sekarang dan untuk selama-lamanya. Immanuel. Haleluya. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan ke akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Firman jadi manusia. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Mari bersama katakan firman. Firman jadi manusia. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamat.
nama Tuhan saja, naikkan pujian ini dari awal, katakan. Menjadi manusia, ya Yesus. Sekali lagi dengan segenap hati katakan, firman jadi manusia. Firman jadi mari dengan segenap hati angkat tangan, angkat wajahmu, katakan. Yesus adalah juru selamatku. Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Mari bersama-sama katakan, Yesus, Yesus Kaulah juru selamatku. Kuakui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kaulah juru selamatku. Kuakui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Katakan, Kau pintu. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Ya Yesus Tuhan, Kau juru selamat dunia.
sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Haleluya. Sembah dan puji Kau hadir
mau merayakan kebaikan Tuhan, amin. Boleh samakan tepuk tangan kita, come on. Bersama kita pujikan Tuhan yang berkuasa, sanggup bangkitkan pengharapanku, amin. Jiwaku kan bersorak, ku kan nyatakan dahsyat Kau Tuhan. Berkatalah atasku, ku mau hidup bagimu. Ayo ini jam, 1, 2. Yesus Kau perkasa, setia selamanya. Bangkit rohku dan imanku. Yesus Kau perkasa, percaya selamanya. Kehendak-Mu sempurna bagiku. Kita samakan tepuk tangan kita, saudara, come on. Mari gereja Tuhan. Tuhan yang berkuasa, sanggup bangkitkan pengharapanku. Jiwaku kan bersorak, ku kan nyatakan dahsyat Kau Tuhan. Dan bertahtalah atasku, ku mau hidup bagimu. Oh, Yesus Kau perkasa, setia selamanya. Bangkit rohku dan imanku. Yesus Kau perkasa, percaya selamanya. Kehendak-Mu sempurna bagiku. Yang percaya Yesus kita dahsyat, lambaikan tanganmu, saudara. Sekali lagi berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Oh, 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 mari angkat dua-dua tanganmu, gimana? Yesus Kau perkasa, amin. Bangkit rohku dan imanku. Yesus Kau perkasa, mari lebih dahsyat lagi. 1, 2, 3. Yesus Kau perkasa, setia selamanya. Bangkit rohku dan imanku. Yesus Kau perkasa, percaya selamanya. Kehendak-Mu sempurna bagiku. Haleluya, Engkau dahsyat Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya.
Mari sebelum duduk saudara, kita sekali lagi berikan kemuliaan bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Jemaat Tuhan dibesarkan duduk kembali. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. You are here, You're touching every heart. Amen. I worship you. I worship you. I worship you. You are here. You're healing every heart. I worship you. I worship you. You are You here, are here. mending every heart. I worship I you. worship you. I worship you. I worship You are here, you. Are here. turning lives around. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. 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 Mari angkat dua-dua tanganmu saudara, katakan Waymaker, miracle worker. Mari gereja Tuhan, angkat suaramu, angkat hatimu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Waymaker, miracle worker, promise keeper, Light in the darkness. my God, That is who you are. even when I don't see.
Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, You working. even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop working. You never stop sing it again. Even when I don't See it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. my God. That is who you are. Amen, amen, amen. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Mari sekali lagi jemaat Tuhan. Waymaker, miracle worker. Work a promise. Amen, 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 Light in the amen, amen, darkness. amen. My God, there is who you are. Waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Elohim Tuhan yang membuat janji dan mengerjakan janji dan yang selalu setia akan janjimu dan menggenapinya. Semua kami yang ada di sini, orang-orang yang dicintai, dikasihi Tuhan dan mengalami akan kebaikan serta janji Tuhan digenapi atas kami. Di saat yang berbahagia, khususnya ibadah spesial Natal tahun 2022, kami ada di sini karena kami dipanggil dan dipilih untuk mengalami anugerah Tuhan karena kasih Tuhan yang tidak terbatas. Kau memberkati setiap kami anak-anak-Mu yang hadir, apapun masalah pergumulan yang ada dan apapun juga latar belakang kehidupan kami. Engkau menerima kami apa adanya, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Sukacita Natal biarlah menjadi bagian dalam setiap langkah kehidupan kami. Segala sesuatu yang belum terjadi, belum tergenapi atas kami, percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia. Firman-Mu sebentar diberitakan, Tuhan memberkati kami semuanya dengan kebenaran-Mu. Berfirmanlah dan kami mendengar dalam nama Yesus. Setiap kita yang siap mendengar firman bersama berkata, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Senang kembali ada di tengah-tengah saudara pada pagi hari ini. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2022. Biarlah damai, sukacita, sejahtera Natal itu terjadi atas kehidupan kita semua. Seperti yang sepanjang malam saya sampaikan di ibadah celebration, bahwa Natal mengubah segala kehidupan yang buruk menjadi baik.
Dan ketika kita menangkap ini, dalam nama Yesus terjadi atas kehidupan kita. Di mana ada Yesus, di situ ada segala yang baik terjadi. Di mana ada Yesus, di situ ada mujizat, ada keajaiban. Memang kadangkala tidak instan, ada kalanya instan, tetapi seringkali juga tidak. Karena Tuhan punya timing yang paling pas untuk masing-masing saudara. Kita tidak bisa memaksakan waktu kita untuk waktunya Tuhan. Kita tidak bisa mengancam Tuhan, saya berikan waktu 3 hari Tuhan untukmu. Kita tidak bisa ngomong begitu. Tetapi yang terbaik adalah waktu Tuhan untuk kita. Dan biarlah kita senantiasa berserah kepada Tuhan, segala yang baik terjadi atas saudara dan saya. Katakan amin. Masih dengan tema Natal kita, yaitu Jesus the Promise Keeper. Saudara, ternyata Yesus tidak hanya the promise keeper, tetapi dia the promise maker, yaitu pembuat yang membuat mujizat, yang membuat janji maksud saya. Lalu dia juga the promise worker, yang mengerjakan janji itu. Dan kemudian dia the promise keeper, yang memegang janji dan menggenapi janji itu. Jadi dia yang membuat, dia yang mengerjakannya, yang menyelesaikannya, sampai kemudian menggenapinya bagi saya dan saudara. Semalam juga saya sampaikan bahwa tentang kelahiran Yesus sudah dinubuatkan ratusan tahun sebelum Yesus lahir. Contohnya di kitab Nabi Yesaya, nanti kita akan membaca beberapa, ditulis yaitu 700 tahun sebelum Yesus lahir. Dinubuatkan tentang kelahiran, bahkan sudah disebutkan bahwa namanya akan disebut Immanuel. Sudah disebut itu ratusan tahun sebelumnya akan terjadi itu, dan ternyata janji itu digenapi. Siapa yang menggenapinya? Dia sendiri yang mengerjakannya. Saudara, dan kemudian dia lahir, dia melayani, dia berkorban, dia mati, bangkit dan seterusnya, saudara. Semuanya digenapi. Janji Tuhan kepada saya, kepada saudara apa? Tentang mujizat, kesembuhan, keajaiban, tentang keluarga, rumah tangga yang dipulihkan, tentang sakit yang disembuhkan, tentang hari depan yang baik. Percayalah bahwa janji Tuhan pasti terjadi atas kehidupan saudara. Katakan amin, kita tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Amin. Saudara, setiap kita pasti pernah membuat janji, bukan? Kepada orang lain, ya. Mengapa janji dibuat? Karena biasanya janji dibuat adalah untuk meyakinkan seseorang terhadap apa yang akan dilakukannya ke depan. Berjanji untuk meyakinkan seseorang apa-apa yang akan dilakukannya ke depan. Janji pernikahan misalnya, aku akan setia dalam suka, dalam duka, dalam kekurangan, dalam kelimpahan. Janji tentang kita nanti habis Natalan liburan, misalnya janji kepada anak-anak. Janji untuk melakukan segala sesuatu yang akan kita lakukan ke depan. Janji bayar hutang misalnya. Nanti awal tahun aku lunasi hutangnya. Tetapi meskipun manusia banyak kali berjanji, namun seringkali juga banyak kali lupa atau tidak menepati. Manusia begitu mudahnya berjanji, namun banyak juga yang melupakan janji itu. Padahal disebutkan janji itu apa? Janji adalah hutang. Karena itu tepatilah janji saudara supaya engkau tidak berhutang. Saudara, itu. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan janji Tuhan? Apakah Tuhan juga pernah melupakan akan janjinya? Apakah ketika Tuhan berjanji juga dia tidak menepati? Saudara, enggak. Jesus the promise keeper. Dia adalah Tuhan yang menggenapi akan janjinya. Kita membaca ayat dasarnya, yaitu Ibrani 10 ayat yang ke-23. Marilah kita memegang teguh pengakuan tentang pengharapan kita, karena Dia yang berjanji adalah setia. Kita membaca bersama-sama ayat ini, 1, 2, 3. Marilah kita memegang teguh pengakuan tentang pengharapan kita, karena Dia yang berjanji adalah setia. Firman berkata mengingatkan adalah bahwa dipegang teguh.
pengakuan dan pengharapan artinya adalah jangan dilepas. Orang berkata bahwa sudah, mungkin Tuhan lupa akan janjinya, gak usah lagi diharapkan. Jangan seperti itu. Kalau hari ini apa yang Tuhan janjikan kepadamu belum terjadi, firman berkata tetap pegang. Karena Tuhan tidak pernah mengingkari akan janjinya dan tidak pernah lupa. Ya, itu saudara, Dia adalah Tuhan, satu pribadi yang tidak pernah tidak menggenapi janjinya. Ini, Tuhan adalah pribadi yang tidak bisa tidak selalu menggenapi janjinya. Ini Tuhan. Kalau manusia bisa lali, saudara. Ya, percayalah bahwa Tuhan pasti menggenapi akan janjinya satu persatu di dalam kehidupan saudara dan saya. Dalam perjanjian lama, Daud melihat dan merasakan bagaimana Tuhan itu begitu setia akan janji-janjinya dan menggenapi di dalam kehidupannya satu persatu. Saudara, sehingga dalam Mazmurnya Daud pernah berkata bahwa janji Tuhan itu teruji seperti perak yang murni yang telah diuji sampai 7 kali. Kata pemazmur, artinya adalah apa? Murni, pasti, dan tidak pernah diingkari. Ini ayatnya, Mazmur 12 ayat yang ke-7, firman Yahweh adalah firman yang murni, bagaikan perak yang dimurnikan dalam tungku tanah, dimurnikan sampai 7 kali. Sekali lagi artinya adalah bahwa Tuhan, Dia ketika Dia berjanji pasti akan digenapi dan tidak pernah tidak. Mazmur 119 ayat yang ke-40, firman-Mu sangat murni, itulah sebabnya hamba-Mu menyukainya. Ini pemazmur yang menuliskan dan merupakan satu pengalaman pribadi pemazmur waktu itu. Dan kalau Tuhan menggenapi janjinya waktu itu, Dia adalah Elohim Tuhan yang tidak pernah berubah. Hari ini pun janji Tuhan pasti genapi. Kita semua tahu bahwa nubuatan tentang kelahiran Mesias, tentang kelahirannya, tentang kematiannya, tentang kebangkitannya, kenaikannya ke surga, tentang Dia akan datang kembali, semuanya sudah tertulis di dalam kitab suci, sudah dijanjikan. Dan satu persatu semua digenapi. Ya, saudara, tentang kelahiran misalnya, saya akan tunjukkan ayat-ayat di dalam kitab Yesaya, kitab Mika, di dalam kitab Hosea, dalam Mazmur juga banyak, kemudian bahkan di dalam kitab Bilangan sudah tertulis tentang kelahiran Sang Juru Selamat. Itu ratusan tahun sebelumnya. Baca ayat salah satunya ini, Yesaya 9 ayat yang ke-6. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita, pemerintahan ada di atas baunya dan namanya disebut orang ajaib, penasehat, Elohim yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya 7 ayat yang ke-14, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu sebuah tanda. Tandanya apa? Sesungguhnya seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang putra dan dia akan dinamakan Immanuel. Ini ditulis ratusan tahun sebelum Yesus lahir. Bagaimana ratusan tahun masih bisa terjadi, saudara? Karena Dia adalah Tuhan yang berjanji setia. Lagi, kitab Mika 5 ayat yang kedua. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, sekalipun engkau yang terkecil di antara kaum Yehuda, namun daripadamu aku akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang sudah ada dan dari sejak zaman dahulu kala, sekarang sampai selama-lamanya. Mika juga menulis, Yesus lahir. Dia sudah ada karena Dia adalah memang Elohim itu sendiri yang menjelma menjadi manusia. Mana lagi ya? Hosea 11 ayat yang pertama.
pada waktu Israel masih kanak-kanak, aku telah mengasihinya dan memanggil anakku keluar dari Mesir. Ini ketika Yesus dibawa mengungsi ke Mesir karena dikejar-kejar Herodes, tahu kisahnya bukan? Lalu dituliskan bahwa memanggil anakku keluar dari Mesir. Ternyata sudah tertulis persis seperti yang terjadi. Kok bisa? Sudah. Kemudian mana lagi? Mazmur dulu. 72 ayat yang ke-10 dan 11. Raja-raja Tarsis dan dari pulau-pulau akan membawa hadiah. Raja-raja dari Seba akan menyerahkan pemberian. Dan semua raja akan bersujud di hadapannya, semua bangsa akan melayani dia. Semalam saya ceritakan orang Majus yang datang. Mereka adalah orang-orang cendekiawan, orang-orang berpengaruh, rohaniawan, para intelektual. Saudara, mereka datang menyembah Yesus. Ternyata sudah tertulis. Bahkan di dalam kitab Bilangan 24 ayat 17. Aku melihatnya tetapi tidak sekarang. Aku memandangnya tetapi tidak dari dekat. Sebuah bintang akan muncul dari Yakub dan tongkat kerajaan akan bangkit dari Israel. Ia akan meremukkan sudut-sudut Moab dan menghancurkan semua anak Set. Ini adalah berbicara tentang Yesus. Semua terjadi persis tepat seperti yang dijanjikan dan dinubuatkan. Natal kelahiran Yesus sudah terjadi dan dinubuatkan persis seperti yang Tuhan katakan. Saudara tahu bahwa di dalam kitab suci itu mengandung ribuan janji. Bahkan ada yang sempat menghitung dan menulisnya, janji di dalam kitab suci itu ada sekitar 3.573 janji. Kok banyak sekali, saudara? Ya, apa enggak ada yang kecacar janji Tuhan sebanyak itu? Enggak, karena dia Tuhan yang berjanji setia. Kalau kita janji 1, 2, lupa. Tapi Tuhan 3.500 lebih janji. Saudara, dan saya yakin percaya bahwa janji itu pasti terjadi digenapi atas kehidupan kita. Contoh misalnya, janji tentang bahwa Tuhan akan berjalan di depan kita. Ulangan 31 ayat 8, sebab Tuhan sendiri akan berjalan di depanmu. Dia yang akan menyertai kita, bahkan dia menjadi pemimpin kita, berjalan di depan kita. Tuhan, dia berkata tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia berkata dalam Yohanes 14 ayat 18, aku tidak akan meninggalkanmu. Sebagai yatim piatu, kata Tuhan, aku memberikan roh penolong. Ini janji Tuhan. Sebab itu dalam diri saudara, dalam diri saya hari ini ada Roh Kudus penolong yang menyertai kita. Dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Janji tentang bahwa jalan-jalanmu akan beruntung dan diberkati. Kalau saudara mengerti ini dan engkau menangkap, Tuhan, aku imani terjadi janji itu atasku. Jadilah seperti yang kau imani. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Dan begitu banyak janji Tuhan terjadi. Janji tentang perlindungan, kesetiaan, janji tentang kesembuhan, pertolongan, penghiburan, saudara. Dan semua hal yang baik Tuhan janjikan, tangkaplah. Tuhan, aku percaya 25 Desember 2022 aku mendapatkan janji Tuhan digenapi atas hidupku. Baca ini, jika saat ini ada janji Tuhan yang belum tergenapi di dalam hidup saudara, tetaplah percaya. Ingatlah bahwa firman Tuhan pasti terjadi dan terlaksana. Tadi di awal saya katakan bahwa, kapan tapi pastor? Kok lama? Aku sudah berdoa berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan hitungan tahun. Tuhan katakan bahwa tetaplah percaya, karena dia memegang janjinya, firman-Nya bagi saya dan saudara. Dan tidak akan pernah diingkari.
Mengapa sih saudara? Kok kita mesti percaya akan janjinya? Tadi berulang kali saya katakan, karena dia setia. Yosua 21 ayat 45 disebutkan begini, dari segala yang baik yang telah dijanjikan Yahweh kepada kaum Israel, kalimat terakhir baca bersama-sama, 1, 2, 3, tidak ada satupun yang gagal. Terus semuanya digenapi. Yuk kata Israel diganti kepadaku, kaum Israel diganti kepadaku. 1, 2, 3, dari segala yang baik yang telah dijanjikan Yahweh kepadaku, tidak ada satupun yang gagal, semuanya digenapi. Sekali lagi, 1, 2, 3, dari segala yang baik yang telah dijanjikan Yahweh kepadaku, tidak ada satupun yang gagal, semuanya digenapi. Katakan amin. Iya, aku dapatkan janjimu atasku terjadi Tuhan. 2 Korintus 1 ayat yang ke-20. Sebab semua janji Elohim di dalam Dia, kami katakan ya dan amin. Bagi kemuliaan Tuhan, artinya adalah percaya dan pasti terjadi, saudara. Tidak pernah tidak terjadi. Ada sebagian orang yang berkata, tapi sudah terlambat Tuhan, sudah lewat waktunya. Seperti halnya Tuhan membangkitkan Lazarus kan gitu, bukan saudara? Marta, sudah terlambat Tuhan, sudah 4 hari mati. Seandainya engkau datang waktu itu, pasti saudaraku enggak mati. Ada yang merasa seperti itu? Bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Ya, 2 Petrus 3 ayat 9, banyak ayat. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menggenapi janjinya. Meskipun beberapa orang menganggapnya lambat, namun sebaliknya dia sabar terhadap kita. Karena dia tidak menghendaki seorang pun binasa, melainkan supaya semua orang bertobat. Pernah saya menyampaikan khotbah bahwa mengapa kok seringkali kita menganggap lambat atau kita beranggapan Tuhan itu lambat. Karena Tuhan menunggu kesiapan kita. Ada orang-orang yang digenapi janjinya atas kita, lalu orang itu ternyata belum siap. Digenapi janjinya, malah pergi meninggalkan Tuhan. Loh, kayak apa ini? Dan itu ada, saudara. Dipulihkan, diberkati, malah gak ibadah lagi. Dipulihkan, diberkati, malah kawin lagi misalnya, saudara. Ya, saudara. Oke, itu saudara. Karena itu kita sudah mengerti bahwa janji Tuhan itu digenapi, tidak pernah terlambat. Jangan ragu akan janji Tuhan. Baca kalimat ini. Jangan melihat seberapa besar masalah persoalan yang kau hadapi. Pandanglah Yesus yang memegang dan selalu menepati janji. Sebesar apa masalahmu, saudara? Sebesar apa masalahku? Pandanglah saja Yesus yang selalu menepati janji. Tadi saya katakan dari berbagai aspek kehidupan, misalnya masalah ekonomi, pegang janji Tuhan. Firman berkata, Filipi 4 ayat 19, Elohim menyediakan semua kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Aku tangkap dalam nama Yesus terjadi atasku. Semua kebutuhan, semua yang ku perlu dan butuhkan, Tuhan mencukupkan bahkan dengan berkelimpahan. Mengapa saya katakan berkelimpahan? Karena Tuhan memberkati kita, standarnya adalah kekayaannya, kata firman. Menurut kekayaannya. Kayanya Tuhan itu apakah seperti kayanya manusia di dunia? Tentu tidak sebanding, saudara. Ya, jangan dibanding-bandingkan. Karena Tuhan itu terlampau dahsyat, terlampau kaya, terlampau kudus dan mulia.
Dan Tuhan memberkatimu, memberkatiku, ayat firman Tuhan berkata, memberkati kita, menyediakan kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Lagi misalnya ketika saudara sedang mengalami ancaman dan engkau takut, pegang janji Tuhan. Ada di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang kematian, diancam Tuhan. Engkau takut, engkau gelisah, engkau khawatir. Dan engkau mungkin berkata, sudah mati saja mati saja kalau begini Tuhan. Engkau minta mati karena saking takutnya, cemas. Tuhan katakan apa? Aku tidak takut bahaya. Karena engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburku. Firman Tuhan. Sakit penyakit misalnya, ayat yang sangat terkenal. Ketika engkau bergumul untuk sakit penyakit, disembuhkan, pegang janji Tuhan. Firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya, kamu telah disembuhkan. Baca lagi ayat ini. Kata kamu ganti, aku. 1, 2, 3. Oleh bilur-bilurnya aku telah disembuhkan. Sekali lagi dengan suara keras, 1, 2, 3. Oleh bilur-bilurnya aku telah disembuhkan. Ya, tidak ada sakit dari ujung rambut sampai kaki. Tuhan sembuhkan aku. Dalam nama Yesus aku sehat, aku kuat, panjang umur, dan diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah firman Tuhan, dan apa yang keluar dari mulut Elohim Tuhan kita, itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Karena Dia adalah Tuhan yang berjanji dan tidak pernah dusta. Ayat-ayat tentang janji Tuhan ini banyak sekali, saudara. Bilangan 23 ayat 19, lagi ada ayatnya. Ini, lihat. Elohim bukanlah manusia, sehingga Dia berdusta. Juga bukan anak manusia sehingga Dia menyesal. Apakah setelah Dia berfirman Dia tidak melakukannya, atau setelah Dia berbicara Dia tidak menggenapinya? Tentu tidak, saudara, karena Dia adalah Elohim. Iya, kalau manusia berbicara, berjanji, lalu kemudian lupa, tapi Dia selalu menepati. Janji Tuhan itu pasti ditepati. Mengapa kita seringkali masih ragu? Tak sekalipun Tuhan kan lalai. Gimana lagunya? Tepati janji yang difirmankannya. Tak sekalipun Tuhan kan gagal, genapi semua yang dirancangkannya. Tahu lagunya, saudara? Janji Tuhan pasti digenapi. Sekarang masalahnya adalah bagaimana janji Tuhan itu digenapi dalam hidupku, Pastor? Bagaimana? Ini ayatnya, saudara. Silahkan dibuka, Ibrani 10 ayat 36. Sekali lagi baca sama-sama, 1, 2, 3. Kamu perlu bersabar, supaya sesudah melakukan kehendak Elohim, kamu menerima apa yang dijanjikan itu. Ternyata kuncinya untuk kita mendapatkan janji Tuhan digenapi atas kita adalah sabar. Katakan bersama saya, sabar. 1, 2, 3. Baca ini, 1, 2, 3. Sabar menanti. Colek kanan kirimu, sabar ya. Sabar. Saudara, banyak orang tidak mendapatkan janji Tuhan digenapi atas kehidupannya. Karena apa? Tidak sabar menanti. Ini, karena tidak sabar menanti janji Tuhan digenapi, ketika saatnya tiba, malaikat datang membawa berkat, orang itu sudah tidak ada di tempat. Ya, Tuhan berkati aku Tuhan, akhir tahun ini Tuhan. Apa? Minta apa saudara kepada Tuhan? Nanti kita doa sama-sama ya, di akhir tahun ini minta kepada Tuhan.
minta apa misalnya, rumah Tuhan, aku sudah bertahun-tahun kontrak rumah Tuhan, aku mau punya rumah sendiri, minta kepada Tuhan. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, bahkan hitungan tahun, gak kunjung datang itu rumah berkatnya, saudara. Lalu saudara sudah melupakan itu, sudah memang Tuhan gak mengendaki mungkin. Lalu saudara mencari pertolongan lain dengan caramu sendiri, gak lagi berharap kepada Tuhan, gak usah Yesus-Yesusan, gak usah gereja-gerejaan. Lalu waktunya tiba, saudara. Kemudian Tuhan katakan kepada malaikat, malaikat maksudnya, kirim itu berkat kepada kapan hari yang minta rumah itu. Malaikat datang membawa rumah. Loh, ternyata orangnya sudah gak ada. Loh, mana? Dikasihkanlah kepada yang lain, sudah. Dan itu seringkali terjadi. Ya, karena itu bersabar, sabar menanti akan janji Tuhan. Bahkan begini saudara, perhatikan baik-baik. Ada orang yang menanti janji Tuhan digenapi atas kehidupannya, misalnya apa ya, tentang kesembuhan sakit penyakit. Dia menanti janji Tuhan digenapi atas hidupnya, sembuh, sehat, pulih, normal. Tapi keadaannya justru semakin parah. Semakin parah, semakin parah. Contoh lain lagi, diberkati dari sisi keuangan, ekonomi, pekerjaan. Tapi justru dari hari ke hari, bulan ke bulan, keadaannya semakin minim, saudara. Kok begini Tuhan? Ketika itu terjadi, saudara, jangan juga engkau meninggalkan Tuhan. Tetaplah berharap dan percaya. Ketika engkau bergumul untuk rumah tangga pernikahanmu, Tuhan berdoa supaya suamiku kembali Tuhan. Loh, justru malah sesuatu yang buruk saudara dengar tentang berita tentang suami saudara. Justru tambah tidak baik. Sudah berdoa, justru malah tidak baik. Saya katakan, tetaplah percaya dan berharap. Tuhan belum selesai, seburuk apapun yang terjadi, Tuhan belum selesai dengan kita. Saya selalu mengingat kisah ini tentang, yaitu kisah tentang Yosua. Yosua dijanjikan oleh Tuhan, aku akan menyerahkan Yeriko kepadamu. Kata Yahweh, beserta dengan seluruh raja dan pasukannya, aku akan serahkan mereka ke dalam tanganmu, kata Tuhan. Ini yang harus kamu lakukan, kamu harus mengelilingi tembok Yeriko itu 7 hari. Hari pertama sampai hari yang ke-6, kamu harus mengelilinginya 1 kali saja setiap hari. Hari ke-7, kamu harus mengelilinginya 7 kali. Yang ingin saya katakan kepada saudara adalah bahwa sudah dilakukan itu. Hari 1, 2, 3, 4, 5, 6, hari ke-7 sudah dilakukan 6 kali. Artinya sudah 12 kali. Tapi tidak ada tanda-tanda tembok itu roboh. Ini kisah menarik, saudara. Kalau secara logika manusia, keinginan kita sudah dikelilingi misalnya 10 kali. Paling tidak kita melihat, oh sudah retak, temboknya retak misalnya. Wah, tambah semangat. Lalu kemudian dikelilingi yang ke-11 kali. Misalnya batunya mulai jatuh berhamburan. Saudara. Wah, tambah semangat. Ternyata itu tidak terjadi. Dikelilingi 1, 2 kali sampai 12 kali, enggak ada tanda-tanda tembok roboh. Bergeming, saudara, tetap kokoh. Tapi janji Tuhan lagi-lagi tidak pernah tidak terjadi. Hari yang ke-7, dikelilingi kali yang ke-13. Kemudian mereka meniup sangkakala dan tembok itu kemudian roboh. Seperti yang difirmankannya. Bagaimana penerapannya dalam kehidupanmu hari ini? Engkau mungkin sudah berdoa sehari, sebulan, setahun, 2 tahun. Gak ada tanda-tanda Tuhan. Dan Yosua bersama dengan pasukannya gak berhenti untuk melakukan kehendak Tuhan. Makanya tadi firman Tuhan,
bersabar. Setelah engkau melakukan kehendaknya, maka engkau akan mendapatkan yang dijanjikan. Kehendaknya itu apa sih saudara? Kehendaknya itu adalah tetap percaya Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Itu adalah kehendaknya. Dan tidak ada yang lain. Pertanyaan begini, mengapa kok tidak hari yang hari yang ke-6 misalnya, temboknya retak, batunya mulai berhamburan, kenapa kok Tuhan tidak melakukan itu? Karena Tuhan tidak mau kita berharap dengan apa yang kita lihat. Tuhan mau kita hanya berharap kepada Dia saja. Ada ayat yang mengatakan, hidup kita bukan karena melihat, yang engkau lihat buruk. Yang kau lihat tembok yang tebal, yang kau lihat adalah raksasa di hadapanmu yang tidak mungkin kau kalahkan. Tetapi kita hidup bukan karena melihat, karena percaya. Yang kita lihat mungkin 2023 adalah tahun yang gelap. Tetapi kita bukan hidup dengan apa yang kita lihat, bukan dari apa kata orang, tetapi adalah dari firman Tuhan. Dan firman berkata apa? Masa depanmu baik. Masa depanku baik. Oke, sekarang ayat terakhir. Kalau kita baca kalimat ini dulu. Jangan menyerah. Tetaplah melangkah. Teruslah melangkah dan tetaplah setia. Semalam saya katakan bahwa mungkin di penghujung tahun ini keadaan belum menjadi lebih baik karena dampak pandemi yang pernah terjadi. Mungkin belum pulih sepenuhnya. Tetapi firman berkata, jangan menyerah, tetap percaya, teruslah melangkah dan tetaplah setia. Ayat terakhir, Amsal 3 ayat yang ke-5. Percayalah kepada Yahweh dengan segenap hatimu dan tidak bersandar pada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Dia, bukan dengan akal logika manusia. Terbatas saudara, manusia ini terbatas. Otaknya hanya sebesar genggaman tangan ini katanya saudara. Dan itu sangat terbatas dibandingkan Elohim Tuhan yang maha dahsyat. Karena itu disebutkan di sini, percayalah kepada Dia, Yahweh Elohim, Bapa yang kekal. Percaya dengan sepenuh hati dan bukan dengan akal pikiran manusia. Pada waktunya Dia akan menyatakan kuasanya. Apakah masih ada ayat Roma 4 ayat 20? Ya, ini ayat terakhir. Terhadap janji Elohim, ia tidak goyah oleh ketidakpercayaan. Bahkan ia diteguhkan oleh iman dan memberikan kemuliaan kepada Elohim. Ayat berikutnya, serta yakin sepenuhnya bahwa apa yang telah dijanjikan Elohim, Dia pasti sanggup menggenapinya. Ini adalah kisah tentang siapa ini ya? Abraham. Tentang Abraham. Dan ternyata betul saudara, apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham digenapi. Sempat tidak percaya bukan? Karena Sarah mungkin tidak percaya ketika firman disampaikan, dia tertawa cekikikan. Saudara. Mana mungkin aku sudah renta begini punya anak, nggak percaya saudara. Sehingga dia sempat salah melangkah. Apa yang dilakukan waktu itu? Dia menyuruh suaminya menghampiri Hagar. Dan itulah awal pertikaian. Karena itu jangan engkau tidak sabar ya, mengenapi janji Tuhan. Sabar, itulah satu-satunya kita mendapatkan janji Tuhan digenapi atas kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita beri sorak-sorai bagi Tuhan yang baik.
Yuk bangkit berdiri bersama. Apakah bisa lagu yang saya nyanyikan tadi? Tak sekalipun di kunci D. Ada teksnya enggak ya? Apakah ada teksnya? Tak sekalipun Tuhan kan lalai. Tak sekalipun Tuhan kan lalai, tepati janji yang difirmankannya. Tak sekalipun Tuhan kan gagal, genapi semua yang dirancangkannya. Ku mau bersorak memuji kebesaran-Mu. Engkau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku angkat tangan-Mu. Tak akan Kau meninggalkanku. Ku mau bersorak memuji kebesaran-Mu. Engkau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku angkat tanganku percaya akan firman-Mu. Tak akan Kau meninggalkanku. Pujikan lagi dari atas. Tak sekalipun Tuhan kan lalai, tepati janji yang difirmankannya. Amin. Tak sekalipun Tuhan kan gagal, genapi semua yang dirancangkannya. Ku mau bersorak memuji kebesaran-Mu. Amin. Engkau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku angkat tanganku percaya akan firman-Mu. Tak akan Kau meninggalkanku. Sekali lagi, ku mau bersorak memuji kebesaran-Mu. Yesus, Engkau baik bagi kami. Engkau Tuhan yang dahsyat. Engkau pertolongan kami ya Tuhan. Percaya akan firman-Mu. Tak akan Kau meninggalkanku. Kita pujikan lagi dari atas bersama. Tak sekalipun Tuhan lalai, tak sekalipun Tuhan kan lalai, tepati janji yang difirmankannya. Amin. Tak sekalipun Tuhan kan gagal, genapi semua yang dirancangkannya. Ku mau bersorak memuji kebesaran-Mu. Engkau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku angkat tanganku percaya akan firman-Mu. Tak akan Kau meninggalkan. Sekali lagi, ku mau bersorak memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Yesus, Engkau penolong dalam hidupku. Ku angkat tanganku percaya akan firman-Mu.
tak akan kau meninggalkanku. Saudara, hari ini adalah tanggal 25 Desember. Kita akan diberikan kesempatan untuk membawa persembahan syukur kepada Tuhan. Silakan saudara kembali duduk. Memberikan persembahan syukur Natal, saudara bisa mengisi amplop yang ada di kursi. Dan saudara bisa membawanya ke depan setelah nanti saya berdoa. Kita akan bersama-sama mengucap syukur dengan persembahan Natal pada pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan buat waktu yang istimewa pada pagi hari ini. Di momen perayaan Natal, kami mau membawa korban syukur kami kepada Tuhan melalui pekerjaan-Mu di tempat ini. Tidak sebanding dengan apa yang telah Tuhan beri, kerjakan. Tapi inilah syukur dan cinta kasih kami dengan korban untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Kau memberkati anak-anak-Mu Tuhan dengan segala apapun yang mereka buat, kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Kami memberi dengan sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan dimasukkan di kotak yang sudah dipersiapkan. Pujikan lagi pujian ini. Tak sekalipun Tuhan kan lalai tepati janji yang difirmankannya. Tak sekalipun Tuhan kan gagal genapi semua yang dirancangkannya. mau bersorak memuji kebesaran-Mu. Engkau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku angkat tanganku percaya. Tetap bangkit berdiri saudara. Tak akan kau meninggalkanku. Ku mau bersorak memuji kebesaran-Mu. Amin. Engkau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku angkat tanganku percaya akan firman-Mu. Tak akan, sekali lagi, Kau meninggalkan. ku mau bersorak memuji kebesaran. Kami memuji, mengagungkan Engkau Yesus. Engkau Elohim Tuhan, pertolongan bagi kami. Ku angkat tanganku percaya Akan firman-Mu. Tak akan kau meninggalkan. Tak akan kau meninggalkanku. Tak akan kau meninggalkanku. Sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, anugerah, kebaikan, kemurahan, kasih setia Tuhan terjadi atas kami. Berkati jemaat-Mu, setiap keluarga demi keluarga, rumah tangga diberkati Tuhan. Dalam Yesus Kristus. Percaya bersama katakan, amin. Silakan saudara duduk kembali. Yesus itu nggak ada bilang akulah Bapa. Kalau misalnya ada orang atau semua yang berkomenan di Facebook, media sosial kita, nggak pernah bilang aku manusia, berarti kita anggap aja keong racun. Alkitab itu bukan begitu cara pendekatannya. Waktu Filipus nanya tentang Bapa, dan endingnya klimaksnya Yesus bilang apa? Kau sekarang sudah melihat mengenalnya. Apalagi? Tak berdaya.
Mari bergabung bersama kami dalam Aku Ditolong Tuhan spesial Natal pada hari Senin 26 Desember 2022 jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Pada tayangan kali ini kita akan diberkati oleh kesaksian Kristi Debari. Kirimkan permohonan doa dan kesaksian saudara di nomor WhatsApp 081 2525 1000. Tayangan ini akan disiarkan melalui YouTube channel Pastor Yusak Hadisiswantoro. Yesua Hamasia, bless you. Mengajak seluruh jemaat untuk mengikuti doa pagi kita Special Christmas, Jesus and Me, bersama Senior Pastor Yusak Hadisiswantoro. Senin 26 Desember, pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah, dan pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur. Di channel YouTube YHS Media. Terima kasih kepada peserta-peserta yang sudah mengirimkan karyanya dalam lomba pohon Natal terkeren YHS Indonesia. Setelah melalui penilaian dan pertimbangan yang seksama, maka kami telah tentukan satu pemenang yang terbaik. Selamat kepada Nathania Emanuela dari YHS George Surabaya dengan judul desain Christmas in Wonderland. Pemenang berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp1.000.000. Dan karyanya akan direalisasikan pada Natal tahun 2023. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan YHS Media. Untuk mendukung pelayanan kami, saudara bisa memberikan persembahan dengan scan barcode kris lewat aplikasi BCA Mobile, Dana, OVO, GoPay, Link Aja, atau Shopee Pay. Atau Anda bisa transfer ke rekening BCA Sinode Gereja YHS di nomor rekening 0109229000 atas nama Gereja YHS. Saat ini, saudara juga dapat menunjukkan dukungan untuk tayangan kami saat sedang mengikuti live streaming dengan cara mengklik logo heart pada live chat. Pilih fasilitas super sticker atau super chat. Kemudian, tentukan nilai donasi yang ingin saudara bagikan. Jika live streaming telah berakhir, saudara dapat memberikan ucapan terima kasih dengan mengklik tombol thanks atau terima kasih dan membeli super thanks sebagai bentuk dukungan terhadap tayangan kami. Teruslah dukung kami dalam melayani jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Yesua Hamasiah, bless you. With open hands, here
the Lord. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. Oh, hear the angel voices sing, come let us adore Him. Jesus come, for our King is with us. For our King is with us. Mari bersama kita berikan kemuliaan bagi Raja di atas segala raja, saudara. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat setiap pemeliharaanmu yang sempurna. Sepanjang hari ini, bahkan sepanjang tahun ini Tuhan. Kami sungguh-sungguh merasakan kebaikan-Mu, pemeliharaan-Mu. Tuhan, tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Biarlah apa yang kami persembahkan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami memberikan karena kami mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama saya katakan, amin. Yang sudah memberi, saya ajak untuk siap kita bangkit berdiri. Sama-sama kita bersuka cita. Datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Semua Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia, Gloria. Semua datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. Mari satukan suaramu bersama. Datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Mari sama-sama lambaikan dua-dua tangan kita. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia, Gloria.
Sama-sama jemaat Tuhan. Sama-sama kita pujikan. Gloria, Mari lambaikan tanganmu saudara. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Come on. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan Pujinya, Gloria, Mari sama-sama katakan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Haleluya. Gloria. Sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan kita. Bersukacita katakan amin. Bersukacita katakan amin. Ya, karena Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Saudara, hari ini ada baptisan sepanjang hari. Saudara yang belum dibaptis, silahkan saudara bisa langsung ke belakang gedung gereja. Di sana ada para pastor yang menunggu untuk memberikan pengarahan dan langsung dibaptis di sana. Silahkan, mungkin juga siang nanti, sore dan juga malam masih ada dilayani baptisan bersama. Waktunya untuk kita mengambil keputusan, aku mau menjadi murid Kristus. Baptisan itu adalah kesaksian kita, mendeklarasikan aku milik Tuhan. Oke, kemudian hari Sabtu depan itu adalah hari terakhir di 2022, tanggal 31 kita akan mengadakan ibadah jam 7 malam, hanya satu kali. Semalam sangat penuh sekali dan tidak muat, saudara. Nanti mungkin untuk tanggal 31 bisa ditambah kursi. Kemudian tanggal 1 Januari 2023 kita akan merayakan atau mengadakan ibadah perdana, yaitu ibadah awal tahun tanggal 1 bertepatan hari Minggu. Saudara, tetap semangat, sukacita. Kalau engkau mau bepergian keluar kota, tetaplah bersukacita karena ada orang-orang yang keluarga jalan keluar kota malah bertengkar, saudara. Enggak ya, saudara, biarlah sukacita Natal menjadi bagian terbaik dalam setiap langkah kehidupan saudara semua. Oke, tidak ada yang lain dan ya, sudah saudara. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat yang dari surga. Terima kasih Tuhan, semua yang baik, semua yang indah, semua yang patut didengar, kebajikan, kemurahan, biarlah menjadi bagian dalam setiap langkah kehidupan kami. Keberhasilan, kemenangan, jalan-jalan yang naik dan tidak turun. Tuhan nyatakan itu terjadi atas kami. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kami akan terus pegang janji Tuhan sebab Engkau Tuhan yang berjanji setia. Pulanglah saudara, diberkati engkau yang mengangkat tangan. Disentuh tanganmu dengan tangan kasih Tuhan yang ajaib. Mengalir kuasa dari tempat yang maha tinggi, kuasa mujizat, kuasa kesembuhan, kuasa berkat, kuasa pemulihan, pertolongan, masa depan yang baik. Rumah tangga diberkati, keluarga diberkati, istri, suami, anak orang tua diberkati. Seluruh anggota keluargamu diberkati Tuhan, yang dekat ataupun yang jauh. Rumah tangga, keluarga, diberkati juga pekerjaan, usaha, karir, bisnismu, masa depanmu diberkati Tuhan, berlimpah-limpah.
menurut kekayaan dan kemuliaannya. Imani dan percaya. Diberkati engkau juga di dalam kesehatanmu saudara. Percaya engkau sehat. Segala sakit penyakit enyah dari tubuh kami. Karena tubuh kami bukanlah rumah penyakit, tetapi bait Roh Kudus. Sembuh, sehat, diberkati, panjang umur. Berkat turun dari sorga di dalam Yahweh Bapa, Yesua HaMasiah, Yesus Kristus, Sang Putra, dan Roh Kudus yang selalu tinggal dan beserta menyertai setiap langkah kehidupan kita semua. Immanuel, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Yesus, percaya diberkati Tuhan bersama berkata, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, sudah bisa memberikan ucapan selamat Natal satu dengan yang lainnya. Sukacita Natal bagi kita semua. Amin. He's a beautiful gift.